wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Pada video kali ini kita bakal ngebahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Pada video kita kali ini kita akan ngebahas dari pasal 201 hingga akhir pasal, yaitu pasal 218. Oke, mari kita mulai teman-teman semua. Kita mulai dari pasal 201. Setiap orang yang membangun jalan, jalur kereta api khusus, terusan saluran air dan atau prasarana lain yang menimbulkan atau memerlukan persambungan perpotongan atau persinggungan dengan jalan kereta api umum tanpa izin pemilik prasarana perkeretaapian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 202, tenaga penguji sarana perkeretaapian yang melakukan pengujian sarana perkeretaapian tidak menggunakan peralatan pengujian dan atau melakukan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana paling banyak 60 juta rupiah. Pasal 203 ayat 1. Awak sarana perkeretaapian yang mengoperasikan sarana perkeretaapian tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Kemudian ayat 2, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Ayat ketiga, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Ayat keempat, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Pasal 204. Penyelenggara sarana perkeretaapian yang mengoperasikan sarana perkeretaapian dengan awak sarana perkeretaapian yang tidak memiliki sertifikat tanda kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 250 juta rupiah. Penjelasannya, lihat penjelasan pada pasal 189. Oke, seperti ini ya kawan-kawan. Kemudian selanjutnya pasal 205, awak sarana perkeretaapian yang mengoperasikan kereta api tanpa surat perintah tugas dari penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 60 juta rupiah. Pasal 206 ayat 1, awak sarana perkeretaapian yang mengoperasikan kereta api yang tidak mematuhi perintah petugas pengatur perjalanan kereta api, sinyal, atau tanda sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 ayat 3 dan ayat 4 mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Ayat kedua, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun. Penjelasan untuk pasal 206 ayat 1 yang dimaksud dengan awak kereta api dalam hal ini adalah masinis dan asisten masinis. Untuk penjelasan ayat 2-nya, lihat penjelasan pasal 187 ayat 2. Pasal 187 ayat 2. Nah, ini ya penjelasannya ya, ini maksud dengan luka berat itu apa aja ini. Oke, selanjutnya pasal 207. Setiap orang yang tanpa hak berada di dalam kabin masinis, di atap kereta, di lokomotif, di gerbong, atau di bagian kereta yang peruntukannya bukan untuk penumpang yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan dan atau pidana denda paling banyak 15 juta rupiah. Pasal 208. Setiap orang yang menjual karcis kereta api di luar tempat yang telah ditentukan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian
sebagaimana dimaksud dalam pasal 184, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Pasal 209, penyelenggara prasarana perkeretapian yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap penyelenggara sarana perkeretapian, petugas prasarana perkeretapian, dan pihak ketiga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 210, tindak pidana sebagaimana ayat 1, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 189, pasal 191, dan pasal 193 yang mengakibatkan luka berat bagi orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat kedua, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 189, pasal 191, dan pasal 193 yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pasal 211, penyelenggara sarana perkeretapian yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap pengguna jasa awak sarana perkeretapian dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat 1, pasal 169 ayat 1 dan ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 212, selain dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 169, pasal 204, dan pasal 211, korban dapat menuntut ganti kerugian terhadap penyelenggara sarana perkeretapian atau penyelenggara sarana perkeretapian yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Pasal 213, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 187, pasal 188, 189, 190, pasal 191, pasal 196, pasal 198, pasal 200, pasal 204, pasal 209, dan pasal 211 dilakukan oleh suatu korporasi, maka dipidana dengan pidana denda yang sama sesuai pasal-pasal tersebut ditambah sepertiga. Bab 18, ketentuan peralihan. Pasal 214, pada saat undang-undang ini berlaku, badan usaha yang telah menyelenggarakan sarana perkeretapian dan sarana perkeretapian tetap menyelenggarakan prasarana perkeretapian dan sarana perkeretapian berdasarkan undang-undang ini. Ayat kedua, dalam waktu paling lama 3 tahun sejak undang-undang ini berlaku, penyelenggaraan prasarana perkeretapian dan sarana perkeretapian yang dilaksanakan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1, serta penyelenggara prasarana perkeretapian milik pemerintah wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Oke, penjelasannya yang ayat 2, waktu 3 tahun dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk penyesuaian penyelenggara prasarana perkeretapian oleh PT Kereta Api Indonesia Persero atas prasarana perkeretapian milik pemerintah dalam rangka memberikan kesempatan kepada pemerintah memperbaiki kondisi PT Kereta Api Indonesia Persero dengan mengambil langkah sebagai berikut. A. Melakukan audit secara menyeluruh terhadap PT Kereta Api Indonesia Persero, melakukan inventarisasi aset prasarana dan sarana PT Kereta Api Indonesia Persero. C. Menegaskan status kewajiban pelayanan publik atau public service obligation dan kewajiban masa lalu penyelenggara program pensiun pegawai PT Kereta Api Indonesia Persero, ex pegawai negeri sipil PJKA Departemen Perhubungan, Past Service Liability. D. Membuat neraca awal PT Kereta Api Indonesia Persero. Bab 19, ketentuan penutup. Pasal 215. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang perkeretapian dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan undang-undang ini. Pasal 216, peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh undang-undang ini ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak undang-undang ini berlaku. Pasal 217, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang perkeretapian, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 218, peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh undang-undang ini ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak undang-undang ini berlaku. Pasal 219, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang perkeretapian, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 3479 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 218. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Baik, itu tadi adalah akhir dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta-apian. Oke, berarti semua pasal dan penjelasan dari undang-undang ini telah kita selesaikan. Mungkin di next video kita akan buat poin-poin penting tentang undang-undang ini. Memang undang-undang ini semuanya tidak bisa dipisahkan ya teman-teman semua. Tapi untuk output salah satunya output untuk ini peserta-peserta SKB atau peserta-peserta ujian yang akan masuk ke dalam contohnya Kementerian Perhubungan ya misalnya yang membutuhkan membutuhkan resume-resume dari undang-undang tentang perkereta-apian ini untuk belajar ya, apalagi untuk tahap belajar di tahap SKB, ujian SKB, maka kita insya Allah akan membuat resume dari undang-undang ini. Baik teman-teman semua, terima kasih telah menonton. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan bila memang menurut teman-teman semua video kita itu bermanfaat, boleh teman-teman semua untuk share ke konco-konco kalian semua, ke saudara-saudara kalian semua. Terima kasih telah menonton. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.